semuanya, kembali dengan saya di podcast kita pada hari ini. Dan tentunya tema hari ini tentunya sangat seru karena kita akan membahas mengenai setiap hal kecil yang terjadi dalam hidup kita. Nah, yaitu kita akan membahas mengenai psikologi sosial, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pikiran, perasaan, dan tindakan kita dipengaruhi oleh orang lain. Mungkin banyak dari kita yang berpikir kalau misalnya keputusan itu tuh dari diri kita sendiri. Tapi percaya deh, kalau lingkungan itu memiliki dampak yang sangat besar dari kehidupan kita. Dan pada hari ini kita akan mengupas bareng-bareng mengenai masalah itu. Dan pada saat ini mari kita undang kedua narasumber kita pada saat ini. Narasumber kita yang pertama, silakan masuk. Oke, narasumber kita yang pertama yaitu Evangelina Salawati, seorang mahasiswi psikologi sosial. Dan selanjutnya narasumber kita yang kedua dipersilakan masuk. Narasumber kita yang kedua saat ini adalah Cipta Angelina Silayan, seorang peneliti di bidang psikologi sosial. Oke, kita langsung masuk aja nih, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai ke inti pembahasan, mungkin kita bisa membahas yang basic-basic terlebih dahulu. Mungkin dari teman-teman bisa memberikan pengertian atau pendapat teman-teman mengenai apa itu psikologi sosial. Dipersilahkan. Mungkin dari saya pertamanya, kalau saya itu psikologi sosial adalah cabang psikologi yang melihat bagaimana kehadiran orang lain baik secara nyata, dibayangkan, ataupun secara tersirat akan mempengaruhi kita sebagai individu. Nah, jadi fokusnya bukan hanya pada diri kita sendiri, tapi hubungan antara individu dan lingkungan di sekitar kita. Berarti, misalnya kita jadi lebih sopan karena ada orang lain begitu. Itu contoh mungkin dari pengaruh sosial también ya. Betul, bahkan cara kita berpakaian, cara kita ngomong atau berbicara, sampai keputusan yang kita ambil biasanya dipengaruhi konteks sosial. Banyak hal yang kelihatannya spontan, padahal hasil adaptasi sosial. Oh, kayaknya sangat menarik ya. Dan menurut saya hal ini itu sering banget kita nggak sadar. Kita merasa bebas, padahal ya karena kita cuma menyesuaikan diri dengan lingkungan kita. Iya benar, dan yang menarik lagi itu psikologi sosial juga melihat alasan mengapa orang biasa bisa berperilaku berbeda ketika sendirian dan ketika berada di lingkungan atau di depan orang lain. Oh ya, oke. Tentunya dari dasar ini kita bakalan mulai masuk nih ke fenomena-fenomena psikologi sosial yang lebih spesifik. Tapi sebelum kita masuk ke situ, nah, kalau dipikir-pikir dari tadi nih kita ngomongin gimana orang dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Nah, salah satu bentuk pengaruh yang paling sering terjadi itu terkait dengan bagaimana kita menyesuaikan diri dengan orang lain. Kayaknya keren ya kalau kita langsung lanjut ke bahas yang itu ya, biar nyambung dari konsep dasar kita tadi. Kita langsung masuk ke fenomena yang paling manusiawi banget nih, yang tentunya kita semua mungkin mengetahui, yaitu konformitas. Mungkin dari Eva sendiri bisa menjelaskan terlebih dahulu? Boleh. Kalau dari saya, konformitas itu ketika seseorang mengubah perilaku atau pendapat agar sesuai dengan kelompoknya. Bisa karena ia diterima atau karena ingin mendapat pendapat kelompok yang lebih benar tentang dirinya sendiri. Dan ini terjadi di mana-mana, dari mana hal kecil kayak mengikuti gaya berpakaian teman, sampai hal besar seperti ikut keputusan kelompok, meskipun sebenarnya tidak setuju. Oke, jadi intinya manusia itu makhluk sosial yang tentunya butuh banget diterima ya. Kadang kita mengikuti sesuatu yang bukan karena kita mau, tapi karena kita takut berbeda. Betul, dan konformitas bisa positif dan juga bisa negatif, tergantung dari konteksnya. Oh, ngomong-ngomong soal mengikuti orang lain, saya nih jadi kepikiran sesuatu. Konformitas itu kan mengikuti kelompok. Tapi ada satu fenomena lain juga, ketika kita mengikuti perintah atau bukan karena ingin diterima, tetapi karena ada figur otoritas di atas kita.
Ini menarik nih untuk kita bahas. Yuk kita geser sedikit mengenai topik obedience. Oke, mungkin dari Citra boleh jelasin secara singkat mungkin. Saya akan menjelaskan tentang obedience adalah ketaatan terhadap perintah atau instruksi dari otoritas, misalnya bos, guru, atau pemimpin. Dan eksperimen Milgram itu menunjukkan orang bisa melakukan hal ekstrim karena diperintah. Bukan karena mereka jahat, tapi karena tekanan dari otoritas itu yang kuat banget. Oh, dan mungkin ini sering terjadi dalam kehidupan nyata kita ya. Seperti karyawan itu yang harus mengikuti instruksi meskipun salah. Betul, itulah kenapa memahami obedience itu penting biar kita sadar kapan harus taat dan kapan harus berani menolak. Oh, jadi setelah kita membahas mengenai hubungan individu dengan individu otoritas, rasanya kurang lengkap kalau misalnya kita nggak bahas mengenai kelompok itu sendiri. Karena manusia hidup dalam kelompok dan kelompok itu mempunyai dinamika yang unik. Yuk kita langsung masuk saja ke segmen yang keempat. Oke, mungkin dari Evangelina mungkin bisa menjelaskan apa sih dinamika kelompok itu? Oke, jadi dinamika kelompok itu adalah bagaimana interaksi antara anggota akan mempengaruhi perilaku. Jadi ada norma kelompok, peran, kohesi, sampai dengan fenomena seperti group thinking. Group thinking ini sering bikin kelompok mengambil keputusan buruk karena terlalu kompak dan menolak kritik. Oh ya, mungkin ini sering terjadi ya kalau misalnya dalam kita berorganisasi. Karena orang itu takut berbeda atau takut mengganggu kekompakan. Iya, padahal perbedaan pendapat itu penting banget untuk kualitas keputusan di dalam suatu organisasi seperti itu. Tapi dinamika kelompok itu nggak semulus itu ya. Iya. Kadang muncul konflik dan konflik itu bisa mengarah ke agresi. Karena itu kayaknya pas banget nih kita tutup pembahasan kita saat ini yaitu dengan pembahasan mengenai agresi. Biar mungkin lengkap mengenai gambaran psikologi sosialnya. Oke, mungkin dari teman-teman sendiri, teman-teman narasumber mungkin agar supaya para penonton kita bisa mengetahui apa sih sebenarnya agresi itu, mungkin bisa dijelaskan dimulai dari Citra. Oke, mungkin kalau dari saya itu agresi adalah perilaku yang bertujuan menyakiti orang lain untuk baik fisik maupun verbal. Penyebabnya itu bisa dari frustasi, budaya, lingkungan, atau modeling dari orang sekitar kita. Iya benar, lingkungan sosial memainkan peran besar, misalnya paparan kekerasan di media sosial, pola asuh yang keras, atau bahkan tekanan sosial tertentu. Oh, jadi lagi-lagi perilaku agresif ini bukan cuma soal orangnya ya, tapi soal konteks sosial yang membentuknya. Betul banget. Wah, sepertinya kita sudah membahas banyak banget nih dari konsep dasar psikologi sosial sampai ke fenomena konkret seperti konformitas, obedience, dinamika kelompok, dan agresi. Semua ini tuh menunjukkan bahwa perilaku manusia itu hasil interaksi antara diri sendiri dan juga lingkungannya. Dan dengan memahami ini, kita bisa lebih bijak dalam menilai perilaku kita maupun orang lain. Oke, sekian podcast dari kami pada hari ini. Saya juga tentunya mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita yang sudah sempat hadir. Terima kasih banget untuk Evangelina Salawati, terima kasih untuk Citra Silayan. Dan sampai kita ketemu di episode berikutnya. Jaga diri baik-baik, jaga pikiran, dan tetap sadar bahwa kita hidup itu selalu dalam pengaruh sosial. Bye! Bye.